Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek dari kami yang berjudul tentang imunisasi pada anak. Namun pertama-tama di sini saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pribubun dengan NIM digit terakhir 168. Perkenalkan, nama saya Melania Kende dengan NIM 223611010. Perkenalkan, nama saya Ardinda Sampekombong dengan NIM 223611034. Perkenalkan, saya dengan Agnes dengan NIM akhir 231. Di sini kita akan melangkah ke latar belakang. Yang pertama adalah imunisasi merupakan langkah penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit, namun masih banyak orang tua yang lupa atau belum memahami jadwal imunisasi anak. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi ini memantau jadwal imunisasi dan memperoleh informasi kesehatan anak dengan mudah. Kemudian, batasan masalah. Yang pertama, aplikasi hanya berfokus pada pemantauan jadwal imunisasi anak, tidak mencakup seluruh layanan kesehatan anak secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, informasi yang disediakan hanya sebatas jenis imunisasi, jadwal, dan pengingat, tidak mencakup diagnosis atau konsultasi medis langsung. Kemudian yang ketiga, sistem aplikasi ditujukan untuk orang tua atau wali yang ingin memantau imunisasi anak, bukan untuk tenaga kesehatan profesional. Kemudian yang terakhir, aplikasi tidak menangani proses penyimpanan rekam medis yang lengkap, hanya terbatas pada riwayat imunisasi. Selanjutnya, siapa penggunanya? Yang pertama, orang tua atau wali. Untuk orang tua atau wali, yang pertama untuk melihat jadwal imunisasi, yang kedua mendapat pengingat, yang ketiga melihat riwayat imunisasi anak, yang keempat menambahkan atau mengedit data anak, kemudian melihat informasi jenis imunisasi. Yang kedua, sistem atau aplikasi. Yang pertama mengirim notifikasi pengingat otomatis, yang kedua menyimpan data imunisasi dan jadwal. Yang ketiga, mengelola database anak dan jadwal imunisasi. Yang selanjutnya Tujuannya yang pertama membantu orang tua dalam memantau dan mengingat jadwal imunisasi anak secara lebih mudah dan teratur. Yang kedua, menyediakan informasi imunisasi yang jelas dan akurat agar orang tua lebih paham pentingnya imunisasi. Yang ketiga, mengurangi risiko kelalaian atau keterlambatan imunisasi akibat lupa jadwal. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi pendataan dengan menyediakan imunisasi digital. Pembahasan di sini saya akan menjelaskan di bagian activity welcome. Di samping merupakan halaman welcome aplikasi imunisasi, halaman ini berfungsi sebagai tampilan pembuka sebelum pengguna masuk ke menu utama aplikasi. Yang berikutnya yaitu halaman login. Dalam halaman login, terdapat dua kolom input, yaitu username dan nik ibu, serta tombol login yang berfungsi sebagai tempat pengguna memasukkan username dan nik ibu, kemudian menekan tombol login untuk masuk ke menu utama aplikasi. Selanjutnya untuk halaman menu. Halaman menu utama berisi beberapa tombol seperti input jadwal imunisasi, notifikasi parenting, dan berita.
dan berita. Halaman ini berfungsi sebagai navigasi utama agar pengguna bisa memilih Selanjutnya, halaman input jadwal imunisasi. Halaman input jadwal imunisasi merupakan fitur yang digunakan untuk mencatat rencana imunisasi anak agar tersimpan dengan baik di dalam aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi nama imunisasi yang akan diberikan serta memilih tanggal pelaksanaan imunisasi melalui tampilan kalender yang tersedia. Setelah data diisi, pengguna dapat menyimpan jadwal tersebut sehingga aplikasi dapat menampilkan kemudian informasi jadwal atau digunakan sebagai bahan pengingat. Jadwal imunisasi anak. Halaman berisi jadwal imunisasi anak berfungsi untuk menampilkan jadwal imunisasi anak dalam bentuk daftar yang bisa di-scroll. Setiap kota menampilkan usia anak dan jenis imunisasi yang harus dilakukan pada usia tersebut. Halaman berikutnya itu halaman parenting. Halaman berisi daftar informasi tentang parenting seperti tahap perkembangan anak, tahap penglihatan bayi, MPASI, dan pola asuh untuk menampilkan materi edukasi parenting yang dapat dipilih oleh user. Selanjutnya, halaman parenting. Halaman tersebut berfungsi untuk menampilkan informasi perkembangan bayi dalam bentuk kartu atau card view yang berisi penjelasan tahap perkembangan bayi. Tujuannya agar orang tua kemampuan apa saja yang biasanya muncul pada usia tertentu, sehingga lebih mudah memantau tumbuh kembang anak. Selanjutnya, tahap perkembangan anak. Pada halaman ini menampilkan tahap perkembangan bayi dari usia 0 sampai 18 bulan dalam bentuk gambar dan teks. Pertama, memberikan informasi perkembangan yang normal pada setiap usia. Yang kedua, membantu orang tua memahami milestone atau tahap atau pencapaian penting perkembangan imunisasi anak. Berita. Halaman ini menampilkan poster atau informasi seputar imunisasi anak yang berfungsi memberikan informasi terkini atau edukasi kesehatan kepada orang tua, serta berisi gambar poster sebagai pemberi. Kemudian, halaman MPASI untuk bayi. Berisi poster atau infografis tentang makanan pendamping ASI sesuai usia bayi. Fungsinya, yang pertama, memberikan panduan jadwal dan jenis MPASI yang aman untuk bayi. Yang kedua, sebagai referensi orang tua dalam memberikan makan bayi. Selanjutnya, notifikasi. Pada halaman notifikasi, pertama sebagai tempat menampilkan pengingat atau jadwal imunisasi. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengelola notifikasi aplikasi, misalnya jadwal imunisasi. Kemudian, yang terakhir, kesimpulan. Aplikasi pengingat imunisasi bayi usia 0 sampai 18 bulan dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu orang tua memastikan jadwal imunisasi anak terpenuhi dengan tepat waktu. Melalui fitur seperti jadwal imunisasi, notifikasi pengingat, informasi perkembangan bayi, MPASI, serta edukasi kesehatan, aplikasi ini mempermudah pemantauan tumbuh kembang anak dalam satu platform. Dengan tampilan sederhana dan mudah digunakan, aplikasi ini mampu meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi dan memberikan informasi yang akurat serta mudah diakses dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan di bagian Android Studio. Di sini tadi ada halaman tampilan welcome, namun jedanya itu hanya kami atur di beberapa detik saja. Di sini saya akan melanjutkan di bagian slide keduanya, yaitu bagian login. Terdapat dua kolom input yang dimana
di sini adalah username. Di sini bisa saya isi username. Contohnya saya isi dengan menggunakan nama saya April. Kemudian nick ibunya itu saya coba pakai dengan nomor ini aja. Kemudian saya sudah isi di dua kolom ini. Kemudian saya klik login. Nah, tampil di tampilan menu. Nah, di sini sudah masuk ke menu, ke halaman menu yang tersedia dari input jadwal imunisasi, notifikasi, parenting, dan berita. Baik, kita masuk ke dalam halaman menu, di mana di halaman menu sudah terdapat 5 halaman yang terbagi-bagi, yaitu yang pertama input jadwal imunisasi. Jika diklik akan ke halaman input jadwal imunisasi. Yang pertama kita akan mengisi nama imunisasi yang akan kita berikan kepada anak, misalnya polio. Kita pilih tanggal imunisasi yang kita inginkan, misalnya tanggal 15 Desember, klik OK. Kemudian kita simpan jadwal dan aktifkan alarm H-2, di mana 2 hari sebelum jadwal imunisasi dilaksanakan akan terdapat alarm yang menampilkan notifikasi jadwal imunisasi. Selanjutnya, untuk halaman berikutnya yaitu jadwal imunisasi. Untuk halaman jadwal imunisasi ini berfungsi untuk menampilkan jadwal imunisasi anak dalam bentuk daftar yang bisa di-scroll. Setiap kotak menampilkan usia anak dan jenis imunisasi yang harus dilakukan pada usia tersebut. Kemudian di sini terdapat fitur parenting, dan jika masuk ke dalam fitur parenting maka terdapat beberapa fitur lain lagi yang bisa ibu pilih, yaitu tahap perkembangan anak dari usia ke usia, kemudian tahap perkembangan penglihatan bayi, kemudian MPASI untuk bayi, dan kemudian dasar-dasar pola asuh anak dan penerapannya. Ketika kita membuka satu, misalnya tahap perkembangan anak dari usia 0 sampai 18 bulan, maka akan menampilkan tahap perkembangan yang ditampilkan dalam aplikasi di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan di fitur notifikasi. Di fitur notifikasinya ini, ketika kita tekan yang logo notifikasi, maka akan muncul seperti notifikasi yang ditampilkan pada layar. Halaman notifikasi ini adalah sebagai tempat menampilkan pengingat atau jadwal imunisasi. Bisa digunakan untuk mengelola notifikasi aplikasi. Sekian dari hasil proyek aplikasi kami. Saya selaku moderator pamit undur diri dan ucapkan terima kasih. Terima kasih.